tidak ada dan hanya ada kompetensi dari LKP, dari lembaga ujian lokal, silakan diupload dan dipilih LKP terakreditasi. Silakan double ya, boleh, ini boleh 2, boleh 3 isinya gitu. Nah, kalaupun sertifikat yang S1 atau akta 4, ya pilih aja lah yang LSK LSP aja ya, karena di sini tidak ada item yang kampus ya di sini gitu. Jadi ini untuk yang kasus yang S1 yang linear, maka centang aja salah satunya lah di antara ini gitu ya, karena tidak ada kolom untuk kampus gitu. Oke, ini untuk identitas calon peserta. Sekarang kita akan lanjut ke butir A1, kualifikasi akademik. Nah, pertama-tama teman-teman lihat dulu punya nggak, pastikan dulu dokumennya ada gitu ya. Kenapa? Karena percuma mengklik yang di sini kalau dokumennya tidak ada, maka akan dinolkan. Contoh kasus, kebetulan karena saya itu S1, maka teman-teman scroll ke bawah aja, pilih S1, kolom pilih S1 ya. Nih, pilih S1. Nah, klik yang warna kuning. Klik dulu yang ini. Nah, oke, jangan lupa klik yang warna kuning. Lalu silakan dibaca. Karena kebetulan saya adalah pendidikan bahasa Inggris, maka kependidikan sesuai mata pelajaran yang diampu. Maka klik yang ini, maka muncullah skornya 150 gitu. Kalaupun nanti ada yang ngajar TRP tapi S1-nya hukum, maka tetap klik S1 gitu ya. Lalu karena hukum itu non kependidikan, pilih non kependidikan. Sesuai nggak dengan mengajar? Berarti nggak sesuai kan, non kependidikan ya sesuai mata pelajaran dan ini, tetapi ada akta 4 kalau emang akta mengajar kalau ada ya. Tapi kalaupun tidak punya akta 4, hanya punya jasa S1 hukum aja atau S1 ekonomi, maka pilih non kependidikan tidak sesuai mata pelajaran dan rumpun mata pelajaran, klik aja. Kita lanjut aja ke butir ini. Untuk yang butir A.2, ini pengalaman mengajar. Pertama, pastikan teman-teman punya SK surat keputusan mengajar atau surat tugas mengajar dari pimpinan LKP gitu ya. Pastikan juga itu SK pertama dan SK terakhir. SK pertama itu untuk melihat durasi waktu berapa lama teman-teman sudah mengajar. Karena kalau teman-teman hanya melampirkan SK yang terakhir saja, yang tahun 2022 contohnya, maka dihitungnya di bawah 3 tahun begitu ya. Gitu. Tetapi kalau melampirkan SK atau surat tugas atau bahkan surat keterangan dari LKP sejak mengajar sejak tahun 2010, maka akan dihitung 2010 berarti sekitar 12 tahun lah ya, 12 tahunan. Maka klik di sini 11 sampai 13 tahun. Tuh, skornya lumayan besar ya. Ini lanjut ya. Sekali lagi dokumen SK keterangan wajib ada, teman-teman diusahakan ini minta ke LKP. Berikutnya, nah ini RPP nih, kemarin banyak pertanyaan yang japri. Bagaimana cara mengisi RPP ini? Jadi sekali lagi, ini yang menilai teman-teman sendiri begitu ya. Jadi menilai olangan lah gitu ya. Nanti akan diverifikasi oleh penguji LSK. Untuk RPP ini silakan diisi semuanya full, 5-5-nya dengan angka 3. Lihat berapa skornya nih, Bu. 120, kan udah lumayan ya kalau ini diisi 3-3 semua gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya untuk poin B.1, pendidikan dan pelatihan. Nah, teman-teman kan sudah punya nih yang kemarin ikut diklat di LPT Parhegar nih. Maka silakan klik memiliki. Nah, teman-teman nih, coba lihat. Kalau tidak memiliki, nilainya 0. Maka, tapi ketika klik memiliki, otomatis sudah dapat skor 100.
Berarti ini juga dokumen wajib. Silakan bagi yang belum mendownload, silakan download aja link sertifikatnya di link yang sudah di-share oleh panitia ya, gitu. Lalu setelah diklik memiliki diklat gitu ya, maka lihat kan kemarin tingkatnya itu provinsi. Klik yang warna kuning ya, provinsi gitu. Kemarin itu 40 JP, maka pilihnya 30 sampai 80 gitu ya yang dikliknya gitu. Lalu pilihnya relevansinya pilih R. Karena kalau TR maka tidak punya nilai gitu ya. Pilih R begitu. Maka totalnya adalah 130 kalau dari satu sertifikat yang kemarin teman-teman ikuti gitu ya dari DPC HISPI Kota Bandung gitu. Lanjut dulu ya. Oke, ini dipahami ya, insya Allah ini gampang lah, insya Allah. Minimal, sekali lagi teman-teman minimal diklat, sertifikat diklat yang kemarin diikuti di DPC HISPI Kota Bandung. Yang belum download silahkan segera download ya. Nah, berikutnya kaitan dengan B2 ini dengan magang studi banding. Ini jarang ada buktinya sebetulnya ya, tapi kalau memang ada silahkan aja. Kalau magang atau studi banding sekali lagi ini posisinya ibu sebagai instruktur. Tetapi yang saya pahami akan lebih relevan, lebih sesuai ketika magang atau studi bandingnya adalah posisinya Bapak Ibu sebagai seorang instruktur gitu ya. Contoh, pernah studi banding ke LKP di Cirebon contohnya, berarti siapa yang ngadain? Oh, DPC forum PLKP contohnya, berarti tingkat kota yang IO-nya gitu kan gitu. Tinggal klik aja kota, lalu kira-kira berapa lama? Oh, cuma 1 hari. Ya, anggaplah 8 jam gitu ya. 1 hari mah kan jadi 9 sampai 5 jam gitu ya. Relevan karena studi banding ke LKP, lihat sarprasnya, lihat pembelajarannya kayak gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Lanjut ya. Nah, berikutnya di poin B.3 ini penilaian atasan. Nah, untuk mengisi ini, untuk mengisi ini, mohon izin bentar. Untuk mengisi teman-teman harus meminta dulu ini kepada LKP. Saya udah share sih formatnya ya. Ini format instrumen penilaian atasan nih. Silakan tinggal dipakai kolom LKP masing-masing gitu ya di atasnya nih. Kan kalau tahun-tahun sebelum COVID itu ada apresiasi Paudikmas gitu ya. Ada lomba pendidik, lomba instruktur TRP komputer dan sebagainya. Silakan teman-teman sudah juara tingkat berapa? Oh, lolos tingkat Kota Bandung, berarti klik Kota Bandung. Oh, lolos sampai nasional, berarti klik nasional begitu ya. Silakan diklik aja tingkat provinsi lolos juga karena itu akumulasi. Tinggal dibuktikan dengan tadi piagam juaranya gitu ya. Ataupun kalau nggak ada piagam SK yang menunjukkan teman-teman juara di tingkat kota, provinsi atau nasional begitu ya. Lalu menemukan karya monumental, silakan lihat karya monumental teknologi atau media pembelajaran yang dideskripsikan secara nasional, artinya teman-teman mungkin pernah ada yang bikin aplikasi atau ada yang bikin mungkin program, tetapi sekali lagi itu didefinisikannya diuji secara nasional, udah diakui oleh nasional. Ini agak susah aja ya kalau memang nggak ada ya. Gitu. Lalu sertifikat keahlian keterampilan pendukung pembelajaran nih. Kalau teman-teman tadi kan contoh TRP atau saya mungkin bahasa Inggris gitu ya. Saya punya keahlian komputer juga, pernah ikut kursus komputer, maka tingkat apa? Oh, hanya LKP aja, maka pilih regional, kan lumayan. Jadi ngajar bahasa Inggris tapi punya sertifikat komputer. Oh, saya juga punya sertifikat kewirausahaan, tulis aja. Jadi di sini dilihat bukan banyaknya sertifikat, tetapi tingkatannya gitu. Oke, lanjut.
Di poin B berikutnya, pembimbingan menjadi instruktur. Nah, ini artinya teman-teman lihat, membimbing instruktur dalam kegiatan pembelajaran. Artinya teman-teman menjadi pamong, menjadi observer dari apa namanya pembelajaran di sebuah lembaga gitu ya. Apa buktinya? Apa bukti dokumennya? Ini surat tugas atau surat undangannya boleh. Dia surat tugas ya. Surat tugas teman-teman menjadi pembimbing instruktur di tingkat apa? Di sini kan tingkat kecamatan. Oh, pernah menjadi membimbing seorang instruktur di tingkat kecamatan, pilih gitu ya. Tingkat kecamatan berapa kegiatan? Oh, satu kali gitu kan. Tuh, otomatis ya teman-teman skornya 10. Jadi semakin tinggi tingkatannya semakin tinggi skornya. Kalaupun tidak ada ya 0 aja lah gitu ya. Itu abaikan aja. Berikutnya, kalaupun teman-teman pernah menjadi pembimbing instruktur junior atau calon instruktur, oke, teman-teman di LKP sebagai instruktur senior. Lalu ketika ada perekrutan instruktur baru, nah teman-teman yang membimbing, yang menilai, yang mendampingi saat peer teaching, nah itu bisa jadi itu pembimbingan gitu ya. Berapa orang? Oh ternyata 2 orang gitu ya. Contohnya kan lumayan gitu kan gitu. Apa bukti dokumennya? Surat tugas dari pimpinan LKP bahwa teman-teman ditugaskan membimbing calon instruktur atau instruktur junior, gitu kan seperti itu gitu. Kalau tidak ada di nol abaikan saja begitu ya. Gitu. Lalu berikutnya tadi selain apresiasi Paudikmas ada juga lomba untuk peserta didik gitu ya. Nah, nanti teman-teman silakan kalau pernah mendampingi siswanya ikut lomba peserta didik, lampirkan surat tugas dari pimpinan LKP bahwa teman-teman ditugaskan menjadi pendamping peserta didik dalam sebuah kegiatan lomba, baik apresiasi Paudikmas, baik dari DPC, DPD maupun DPP Asosiasi Profesi atau Ormit. Contoh TKR, mungkin ada lomba mendampingi peserta dalam lomba tingkat DPC Tiara Kusuma, maka maka klik kota kabupaten gitu ya. Oh relevan gitu ya, maka lihat tapi pastikannya adalah juara begitu ya, juara 1 sampai juara 3 gitu. Kita lanjut. Nah, untuk yang ini B.5 karya profesi, kalau punya buku silahkan dipilih, tapi lihat di sini ada keterangan, bukunya itu artinya buku yang berlaku secara tingkat kota kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional atau punya ISBN lah kalau idealkan, buku yang ada minimal di lingkungan. Lalu berikutnya jurnal artikelnya silahkan mau di majalah, di jurnal, gitu ya. Berarti apa buktinya? Kalau buku, buktinya adalah cover buku, daftar isi, dan beberapa lembar isinya, gitu ya. Gitu. Tidak usah semuanya dilampirkan, banyak tuh ya. Cukup cover, daftar isi, dan beberapa lembar isinya. Gitu. Artikel juga sama, kalau emang banyak cukup judul artikel, halaman depan dan beberapa halaman isinya begitu ya. Lihat dipilih aja. Oh pernah nulis artikel di majalah lokal, berarti klik yang ini. Tapi lihat, kalaupun diklik ini, tapi kalau tidak relevan nggak ada nilainya. Harus klik relevan begitu ya. Kalau nggak ada abaikan saja. Oke, berikutnya modul atau diktat dicetak lokal. Lokalnya sekali lagi bukan modul tingkat LKP, tetapi modul tingkat kota kabupaten begitu ya. Gitu. Lalu berikutnya media atau alat pembelajaran. Nah ini saya pikir teman-teman yang terbiasa bikin PowerPoint sangat luar biasa nih. Sangat bisa tinggal dilampirkan screenshot PowerPoint aja. Atau bikin PowerPoint ada 10, tulis 10 PowerPoint.
Kan lumayan tuh dapat 100 ya. Karena media alat pembelajaran itu PowerPoint bisa. Oke, lanjut. Berikutnya adalah karya teknologi tepat guna TTG sesuai bidang yang diampu. Kalau teman-teman punya karya teknologi, contoh aplikasi untuk memudahkan belajar komputer, untuk belajar bahasa Inggris, silahkan. Berapa karya yang dibuat? Apa buktinya? Tinggal foto alatnya atau aplikasi tersebut, begitu ya. Gitu. Kalau enggak, kosongkan saja. Berikutnya keikutsertaan dalam forum ilmiah. Nah, ini teman-teman adalah sertifikat seminar atau forum ilmiah atau workshop atau lokakarya. Nah, di sini bukan banyaknya sertifikat, tapi adalah minimal tingkatannya. Contoh teman-teman pernah ikut seminar 5 kali tapi tingkat kota, maka hanya kota saja cukup 1 aja sebagai peserta ya. Ini sesi terakhir. Nah, untuk pengalaman menjadi pengurus di bidang pendidikan dan sosial, maka ini yang dilampirkan pastikannya adalah SK kepengurusan, bukan anggota atau KTA. Kalau KTA kan nggak dianggap ya, karena ini yang diminta pengurus. Contoh teman-teman yang jadi pengurus HISPI, maka lampirkanlah SK dari DPD. Kalau teman-teman pengurus DPD, lampirkanlah SK dari DPP, itu kan begitu. Jadi SK lah, SK yang menentukan teman-teman sebagai pengurus, baik di bidang pendidikan kayak HISPI, kayak Harti, Tiara Kusuma, IPB Kartini, IPB Pancawati, apalagi ya, aplikasi dan sebagainya, saya nggak tahu semuanya ya. Nah, itu boleh dilampirkan. Ataupun pengurus GOW, pengurus sosial, berarti kayak pengurus sosial berarti semacam tadi kayak GOW, apalagi ya, pokoknya yang sosial komunitas tertentu lah, silakan dimasukkan. Lihat tingkatannya. Oh, kalau DPC HISPI Kota Bandung berarti penghargaan sebagai pendidik terbaik di tingkat LKP, maka tulis di sini LKP ya. Kalau pernah mendapatkan dari penghargaan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, maka klik di sini, gitu ya. Oh, dapat penghargaan dari DPC, dari DPD. Kalau DPC kan Kota Bandung, kota ya. Kalau DPD berarti provinsi. Tapi ingat di sini lihat penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Lalu, nah paling akhir maka akan muncul rekap nilai portofolio nih. Tadi yang saya isi di depan, nama Paujan, ini LKPDC, Sukajadi, bahasa Inggris, sertifikat dimiliki S1 karena saya linear ya, maka S1. Tapi kalau teman-teman kan bisa level 2 ataupun sertifikat LSK dan sebagainya, silakan gitu ya. Nah, nanti akan muncul di sini totalnya adalah 981. Kalau secara ini lolos portofolio ya. Lihat, ini lolos portofolio, begitu ya. Tapi ini sekali lagi skor ini akan tetap seperti ini kalau dokumennya sesuai ada, begitu ya. Tapi kalau dokumennya ada tapi nggak sesuai, ini bisa turun. Nanti asesor akan menilai ulang di instrumen ini, begitu ya.